akan kita temukan, pasti akan temukan. Karena kan satu BRI itu kan dia 30 liter ya, 30 liter. Kalau itu kartu BRI 30 liter ya. Pengisian kan paling lama itu 60 atau 65 detik. Kita kan sudah pasang CCTV di masing-masing pompa bensin. Masing-masing pompa bensin kan ada CCTV. Jadi kalau pengisian lama kan pasti tahu. Mengular, begitulah kira-kira sebutan yang layak untuk antrian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Pulau Bintan, yakni di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Akhir-akhir ini, deretan panjang kendaraan pengguna biosolar ini bahkan kerap terpantau hingga ke ruas jalan dan berlangsung beberapa jam lamanya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena ini bukan kali pertama, melainkan sudah kerap kali berulang, terutama menjelang akhir-akhir tahun. Dari pantauan ulasan, antrian panjang tersebut berlangsung di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Seperti di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang, kilometer 8 atas Kota Tanjung Pinang, kilometer 16 Kabupaten Bintan, kilometer 20 Kabupaten Bintan hingga SPBU di kawasan Kijang, Kabupaten Bintan. Waktunya pun tidak menentu. Yang jelas, para sopir telah mengantrikan kendaraannya sejak pagi hari agar mendapatkan barisan depan untuk mengisi bahan bakar. Fenomena tersebut pun sontak menimbulkan keluhan dari para supir. Mereka yang mengadu nasib dengan antar jemput barang itu pun turut bertanya-tanya. Solar yang abang antri bang, udah berapa lama bang? Ini udah 1 bulan. 1 bulan kayak gini bang antri bang. Apa sih bang ini pemerintah atau harapannya pemerintah solar? Jangan misalnya diperbanyak aja gitu solar. Tempat-tempat ya. Kalau untuk harganya sendiri bang? Harganya Masih normal bang? 30 liter satu hari. Biasa bang beli solar lama nggak ngantri ya bang? Baru kali ini? Lama udah ini nanti 1-3 jam. Oh, saya sih datang tadi pagi udah datang balik lagi kan, masih ngantri panjang. Itu balik sini lagi masih ngantri panjang juga. Jam 10-an lah tadi dua kali kesini ya. Ada sekarang nih belum, jadi masih panjang juga. Ini sebenarnya tahu nggak penyebabnya apa mas? Kalau penyebabnya kurang paham saya. Tapi biasanya sih kalau di pom batu 18 itu berkurang, dia pada lainnya sini jadinya agak padat sini kan panjang. Biasanya gitu. Dari sejak jam berapa nih pak antri? Jam 10 lah. Ini memang sering seperti ini pak? Setiap hari. Setiap hari. Berapa lama pak bapak alami? Mulai 4 bulan ini. 4 bulan belakang ini yang antri seperti ini. Memang di SPBU sini aja atau Semua rata. semua rata? Ini apa nih harapan nih pak dengan adanya antrian ini? Ya kan orang kecil masih sudah ada. Lancar aja udah cukup lah. Kan kita tahu ke depannya karena keadaannya ini terus. Tapi nggak tahu apa penyebabnya pak ya? Tidak. Sementara itu, para pengelola di sejumlah SPBU tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menyebut karena keterlambatan distribusi, peningkatan secara drastis jumlah kendaraan, serta ada pula yang mengaku tidak mengetahui penyebab antrian itu mengular. Namun yang jelas, penjualan BBM jenis solar tersebut mereka lakukan berdasarkan kartu kendali atau kode batang dari My Pertamina.
Itu pun dengan kuota per kendaraan. Sebagaimana keputusan Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020 tentang pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu. Satu di antaranya adalah maksimal 60 liter untuk kendaraan bermotor perseorangan roda 4, 80 liter untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4, serta 200 liter bagi kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6. Datangnya lambat pengirimannya. Mungkin dia ngantar tempat yang lain dulu kan. Nah, baru kita datang tadi, jam 11 tadi baru datang. Berapa kota solar kita? 8 KL aja satu hari. Itu cukup untuk kebutuhan sehari. Alhamdulillah. Jadi dengan kita berikan solar ini Bang, untuk supir berapa liter ini Bang per hari? Supir biasa 60 biasa. Itu untuk Roda lori kalau yang pickupnya Bang? 30. Oh 30, itu termasuk taksi ada juga gitu ya? Ya, roda 4. Untuk kebutuhan solar sendiri ini didapat dari mana Pak? Dipasok dari depot mana? Depot Kijang. Depot Kijang. Apa mungkin ada kendala yang dihadapi dari pihak SPBU sendiri? Ada? Untuk ya hanya memudahkan pembeliannya, cuman antriannya agak ngaturannya kita agak sulit. Tapi Pak, kira-kira kalau misalnya dari SPBU sendiri tahu nggak nih apa yang membuat tiba-tiba kendaraan bisa membludak? Kita nggak tahu nih dari mana, apa rasa ketakutannya masyarakat atau apa akhirnya menyetokin atau belum. Emang disetokin bisa? Nggak bisa, cuman maksudnya masyarakat ketakutan kan. Mungkin mereka takut, jadi ada kosong isi begitu. Tapi oke, panik baik. Panik baik benar. Udah berapa dua tiga hari gitu. Apa penyebab kita nggak tahu kenapa. Biasanya juga nggak kayak gitu. Apa kota kita yang dibatasi Bang? Kota tetap 8 KL kota. Berapa kotanya kalau untuk solar? Roda 6 60 liter. Roda 4 30 liter. Nggak ada, jadi kadang ada di sini. 20 kan sering ada juga. Sering kendaraan ramai. Berarti ini udah 2 hari ini Bang? Dua tiga hari ini cuma di sini antri ya kalau lori-lori ini. Tidak hanya pada pencari nafkah di darat, hal serupa juga dirasakan oleh para warga yang memiliki mata pencaharian di perairan, seperti nelayan dan tekong di Kabupaten Bintan. Alih-alih mendapatkan solar bersubsidi dengan mudah, mereka justru dihadapkan dengan situasi sebaliknya. Bahkan akhir-akhir ini, mereka terpaksa tidak melaut karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi tersebut. Mereka pun berharap kondisi ini tidak terus berkelanjutan dan pemerintah dapat memberikan solusi bagi pengguna BBM solar itu. Bisa dapat minyak ya? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang ini tak dapat minyak tak laut. Oh. Berarti ini nggak turun ke laut? Nggak turun, nggak ada minyak. Sehari dapat berapa biasanya Tak tentu juga, kadang-kadang 500, 300. Oh, kecil ya. Dekat-dekat. Oh, mancing kayak? Dekat-dekat mancingnya itu bukan jauh. Kayak besar itu jauh-jauh dia kelam kan. Jadi kalau untuk dapatkan minyak itu gimana? Kalau tak ada, cari-cari ini, kalau tak ada, cerai lah. Iya ya. Berarti sempat macam gini, rutin terjadi kayak? Maksudnya kakek rasakan nggak pernah sampai turun ke laut? Ya, tak bisa. Ini yang kakek rasakan baru-baru ini atau sudah? Udah lama juga nih. Waktu minyak-minyak yang harga minyak yang udah naik ini lah mahal. Ya. Sekarang ini agak susah sih. Kemarin sih tak seberapa juga, sekarang ini jadi Jadi yang dialami sudah berapa lama? baru bulan ini. Baru bulan ini. Ada jatah dibatasi atau gimana? Untuk data GT kami itu sih ya kadang juga dikasih juga. Dari berapa ke berapa Pak? Itu biasanya ya 5 dorong.
Sekarang ini aja tak dapat minyak, cuma 2 drum. Berarti sekarang 2 drum ini cukup untuk memenuhi kebutuhan ke laut. Oh tidak cukup. Biasanya ya 10 drum gitu. Nah, terus ini dikerek. Terus 1 ton itu cuma dapat segitu kayaknya. Terus sampai ke tempat kerja mungkin, tapi untuk kerja tak bisa. Oh gitu. Sementara itu, pengelola SPBU Halim Kusuma selaku penanggung jawab pendistribusian untuk para nelayan sekitar mengungkapkan para nelayan tersebut mendapatkan jatah tergantung dengan jenis dan kapasitas kapal masing-masing dengan harga yang sama seperti di SPBU, yakni Rp6.800 per liternya. Kemudian juga harus memiliki rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Namun tetap saja, ketersediaan solar itu pun tidak selalu ada. Bahkan beberapa kali terpantau tidak mencukupi permintaan para nelayan. Sejauh ini nelayan sudah dapat solar hasilnya, Pak? Enggak, Dapat, Pak. Selalu ada, Pak? Hah? Selalu ada, Pak? Ya tergantung juga. Oh, Enggak. Berarti sempat ini Pak ya, sempat macet juga pernah. Iya, pastilah kan nggak mencukupi gitu. Pasti. Kalau kapal 10 GT Pak, kita batasi minyak nggak untuk mereka beli. Ada. Berapa Pak? Ada. Jadi antara 1.200 sampai 1.500 gitu, kira-kira gitu. Jadi tergantung juga yang direkomendasikan. Jadi nggak bisa pasti juga. Maksudnya 1.200 liter gitu maksudnya Pak? Iya. Sampai 1.500. Iya. Oh gitu. Ya, tapi nggak mutlak gitu. Jadi kalau direkomendasikan 1.000 ya kita kasih 1.000. Gitu. Berarti batasannya itu terakhir 1.500 Iya, berapa Pak ya? kita tergantung minyak dan tergantung konsumen juga. Misalnya waktu kita masuk, umpamanya kan 10 drum, ada 15 orang mau ambil, tak mungkin satu orang bisa kasih satu. Dari pengakuan para sopir, nelayan, hingga pengelola SPBU itu semakin membuat kita penasaran. Apa yang terjadi di balik kisah pendistribusian BBM bersubsidi itu? Salah seorang anggota DPRD Kepulauan Riau, Rudi Chua, menilai setidaknya terdapat 3 indikasi yang dapat menjadi penyebab fenomena musiman ini terjadi. Pertama, pengurangan pasokan distribusi oleh Pertamina ke SPBU. Kedua, peralihan kendaraan pengguna Dexlight ke solar karena harga yang tinggi. Dan ketiga, adanya pelangsir solar di Tanjung Pinang maupun Bintan. Pengalaman kita dan tonton sebelumnya itu adalah Pertamina selalu melakukan pengetatan ataupun pengurangan untuk menyesuaikan dengan kuota yang ada. Ini indikasinya pertama ya. Iya. Yang indikasi kedua adalah peralihan kendaraan-kendaraan yang mungkin menggunakan BBM non subsidi seperti Pertalite. Itu kan dengan kondisi kenaikan sekarang kan udah mendekati 17.900 nih. Kalau dia biasanya ada kenaikan harga yang semakin meningkat oleh non subsidi, banyak yang mulai beralih ke subsidi. Pindah berarti Pak ya? Ya, ini hal-hal yang berubah terjadi pada saat situasi kenaikan yang signifikan. Karena terutama yang kenaikan terakhir ini kan signifikan sekali 2 bulan ini. Yang kemarin sempat 14.000 melonjak ke 17.900 Pak tahu. Ya. Nah, kenaikan harga non subsidi yang tinggi ini biasa dibarengi dengan lonjakan permintaan oleh pengguna beralih ke subsidi. Nah, ada indikasi ketiga adalah pelangsir itu. Nah, itu tetap terjadi karena kenaikan harga BBM non subsidi dalam hal ini solar industri ya kan naiknya juga cukup tinggi. Tentu ada hukum penawaran yang tinggi,
permintaan yang cukup tinggi juga, nah orang akan terjadilah kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah itu sudah lumrah gitu loh, karena pada saat terutama itu dipakai oleh industri kecil ya. Terus yang memakai itu industri kecil dan tambang. Pada saat kebutuhan solarnya meningkat, sementara harganya juga meningkat, nah mereka tentu ada yang menawarkan harga murah, ya salah satunya mulai pelangsir itu. Dari sejumlah indikasi itu, Rudi menilai memang harus ada tindakan yang jelas dari Pertamina hingga pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal itu tentunya agar keberadaan solar yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa mencukupi. Pertamina harus transparan bila memang melakukan pembatasan pasokan ke SPBU, serta siap menindak tegas dan berkoordinasi dengan APH untuk mengatasi para pelangsir. Ya, kalau itu, makanya saya bilang 3 indikasi ini, kita harus, pertama Pertamina harus terbuka. Kalau dia memang ada pengurangan supply, dia harus menyampaikan. Karena 3 indikasi inilah yang setiap tahun menyebabkan terjadinya antrian. Nah, yang mana satu sekarang nih? Indikasi pertama, apakah itu ada pengurangan pengurangan supply oleh Pertamina? Itu indikasi pertama. Karena mendekati akhir tahun kuotanya itu udah mulai terbatas. Nah, kalau indikasi kedua mengenai pengalihan harga, itu hukum pasar gitu. Itu pada saat kenaikan harga yang drastis dari BBM non subsidi, khususnya solar itu kan Pertalite ini yang non subsidi. Nah, kenaikan harga yang tinggi dari Pertalite Dexlite, bukan Pertalite, Dexlite, itu akan membuat masyarakat pengguna itu beralih ke ke solar subsidi. Nah, kalau yang ketiga ini kan memerlukan kerjasama Pertamina dengan APH. Nggak bisa kita yang handle nih. Karena kalau kita perhatikan untuk kondisi yang khusus terakhir tadi, ya Pertamina sendiri mesti tegas ke PSPPU-nya maupun APH juga mesti tegas untuk melakukan tindakan intelijen pemantauan. Waduh, dari pantauan anggota DPRD Kepulauan Riau itu cukup banyak ya indikasi penyebab fenomena antrean solar di Pulau Bintan saat ini. Bahkan 2 indikasi diantaranya merupakan dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi ala BPH Migas. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan APH terkait itu? Adakah oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan saat ini sehingga mengganggu pendistribusian solar ke sasarannya? Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menuturkan pihaknya kini juga telah melakukan pemantauan perihal antrian solar itu. Kalau itu nggak ada temuan ya Pak, dugaan apa? Langsir atau? Sementara belum. Pasti akan kita temukan, karena kan 1 BRI itu kan dia 30 liter ya, 30 liter itu kartu BRI 30 liter ya. Pengisian kan paling lama itu 60 atau 65 detik. Nah, kita kan sudah pasang CCTV di masing-masing pompa bensin. Masing-masing pompa bensin kan ada CCTV. Jadi kalau pengisian lama kan pasti tahu. Dan itu akan kita sampaikan ke pemilik pompa bensin untuk ditegur dan dilaporkan ke kita untuk kita tindak lanjut. Jika ditemukan, jadi semua kan harus kerjasama. Ya. Jika ditemukan Bang, ada sanksi tegas yang kita akan kita tindak lanjuti. Ada, itu kan pasal migas, ya, pasal 6 migas ya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini juga tengah menyiasati penyebab munculnya polemik pada BBM solar di Tanjung Pinang dan Bintan. Namun Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara menyebut pada prinsipnya kondisi saat ini hanya perihal kuota yang harus diatur sedemikian rupa agar mencukupi hingga akhir tahun. Untuk menyikapi hal tersebut, sebenarnya perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kuotanya yang harus diatur sedemikian rupa sehingga sampai di akhir tahun nanti mencukupi. Itulah makanya ada beberapa
hari kadang terjadi antrian, kadang tidak. Tapi prinsipnya adalah pengaturan dari kuota agar mencukupi semua kebutuhan sampai dengan akhir tahun. Muncul dugaan Pak adanya penimbunan atau Kalau pelansir itu solar bagaimana Pak? kemungkinan sudah kecil karena operasi terkait dengan itu terus menerus agar tidak ada penimbunan BBM oleh siapapun. Dalam waktu dekat akan ada razia lagi Pak mungkin dari Satgas sendiri? Ada penertiban dan kontrol terkait dengan penyaluran BBM. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Susanto Agus Satria, membenarkan adanya antrian panjang di Pulau Bintan. Akan tetapi, ia membantah adanya keterbatasan stok maupun pasokan ke SPBU di Pulau Bintan. Menurutnya, stok maupun pasokan ke setiap SPBU saat ini masih normal-normal saja. Sedangkan perihal temuan habisnya solar di SPBU beberapa hari belakangan ini hanya lantaran pasokan masih dalam perjalanan. Dari temuan Pertamina, mengularnya antrian di sejumlah stasiun bahan bakar karena adanya peningkatan jumlah pembeli beberapa bulan belakangan ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa di Tanjung Pinang ya, wilayah Tanjung Pinang dan Bintan ya. Yang kami amati, kami kan ini sudah menggunakan pembelian bahan bakar bersubsidi solar ini menggunakan QR code. Jadi pada bulan Juli ya, Agustus itu ya, Agustus, Juli sampai dengan Oktober ini ada peningkatan jumlah kendaraan yang membeli BBM biosolar. Nah, peningkatannya itu terlihat di bulan Juli Agustus sampai dengan sekarang. Jadi pada saat sampai dengan bulan Juni ya di SPBU Bintan dan Tanjung Pinang ini, karena kita pakai QR code, jadi kita bisa lihat ada berapa kendaraan yang melakukan produk biosolar ini. Jadi kendaraan sampai dengan bulan Juni itu ya, saat kondisi normal itu ada 4.390 kendaraan. 4.390 kendaraan. Nah, di bulan Juli sampai dengan Oktober ini ada penambahan kendaraan yang tadinya tidak pernah membeli BBM biosolar kendaraan tersebut. Nah, sekarang dia membeli BBM biosolar. Itu ada sekitar pertambahannya sampai dengan Oktober itu rata-rata di 13%, ada tambahan sekitar 580 kendaraan. Jadi ini yang menyebabkan tadi adanya antrian. Barang itu ada kan, bisa dibeli kan, cuma membelinya mengantri karena kendaraannya bertambah yang membeli biosolar tersebut. Nah, setelah kami analisa lagi dari penambahan kendaraan tersebut, itu rata-rata si kendaraan itu mengisi 2 kali dalam 1 hari, dengan rata-rata mengisi itu di antara 30 literan. Jadi kalau misalnya maksimal dalam 1 hari itu berarti sekitar 60 liter untuk setiap kendaraan. Nah, yang bisa mengisi 60 liter atau enggak 30 liter dalam 1 kali isi itu adalah jenis BBM, jenis kendaraannya yang roda 6, yaitu truk. Bisa Mbak saksikan bahwa yang ngantri adalah truk, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah konsumen itu menggunakannya BBM biosolar itu sesuai dengan ketentuan gitu loh, penggunaannya bagi si BBM subsidi. Itu Mbak yang terjadi. Satria menghimbau agar masyarakat dapat bijak menggunakan bahan bakar bersubsidi itu dengan tidak melakukan penimbunan maupun pelangsiran. Ia khawatir bila hal itu dilakukan dapat mengganggu kestabilan pasokan dan ketersediaan solar selama ini. Sedangkan di sisi lain, ia menegaskan agar para SPBU jangan kong kali kong dengan para pelangsir. Pasalnya, Pertamina Patraniaga tidak segan-segan memberikan sanksi tegas
bagi para pengelola SPBU yang bermain dengan para pelangsir. Pelangsiran ya, jadi pelangsiran itu yang tidak digunakan gitu Mbak. Saya beli Mbak 60 liter gitu ya, atau enggak 30 liter. 60 liter kalau satu hari di Bintan dan Tanjung Pinang, kira-kira itu bisa habis berapa hari ya? Pasti kan lebih dari satu hari. Mungkin 1,5 hari dia baru habis. Tapi ini kan kembali lagi besok mobil yang sama itu sudah mengantri lagi. Nah kira-kira kemana? Apakah memang habis dalam 1 hari itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Secara ketentuan, iya, secara aturan dia bisa membeli setiap hari dengan volume itu. Tetapi secara perilaku, apakah benar dipakai untuk kegiatan yang normal gitu? Kalau misalnya dia beli 60 liter, saya yakin sih dengan panjang jarak antara Bintan dan Tanjung Pinang, kalau misalnya berkeliling itu dia masih butuh 1 harian penuh lah untuk menghabiskan BBM tersebut. Itu sih Mbak, jadi analisisnya. Jadi kami pun tidak segan nih Mbak ya. Kami Pertamina tidak segan untuk memberikan sanksi maupun skorsing kepada SPBU maupun operator yang bersekongkol dengan tadi ya, maupun misalnya adanya pelangsir gitu. Ya, mudah banget nih. Untuk sanksi tegasnya sendiri kepada pihak Pertamina itu apa Pak? Ya, kita hentikan pasokannya ke SPBU tersebut. Kita hentikan pasokannya untuk beberapa waktu dan kita alihkan pasokan tersebut ke SPBU yang lain. Jadi masyarakat bisa membeli BBM subsidi biosolar ke SPBU yang lain kalau misalnya di SPBU tersebut sedang dilakukan skorsing atau pembinaan. Nah ini kan yang rugi masyarakat juga ya. Jadi kita sama-sama mengawasi penggunaan BBM biosolar ini secara tepat sasaran dan juga tepat aturan.